Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita di dalam ibadah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan di dalam ibadah ini, yang dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Jemaat sekalian, mari kita memuji Tuhan. Lagu yang pertama, Puji-puji Yesuslah Juru Selamatku. Mari datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur ya Tuhan kami bawa ke hadirat-Mu. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah menebus kami dari hidup yang sia-sia. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu saat ini dengan penuh ucapan syukur karena karya Kristus telah genap,
karya Kristus telah menuntaskan pengampunan dosa di dalam hidup kami. Karya Kristus yang telah melayakkan kami datang kepada Bapa di surga. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh melayakkan setiap kami, mengangkat puji-pujian kami dan sembah sujud kami kepadamu ya Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu yang Tuhan telah persiapkan bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya setiap hati yang datang boleh Tuhan berkati. Kiranya Engkau hadir tengah kami ya Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Di dalam Matius pasal yang ke-9, dicatat sebuah peristiwa penyembuhan orang lumpuh oleh Tuhan Yesus. Di dalam peristiwa ini suatu statement yang begitu tegas dan nyata dinyatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sebelum dia mengatakan bangunlah, angkat tempat tidurmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengampunan dosa adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita semua, lebih dari segala anugerah-anugerah yang lain. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua sambil kita merayakan anugerah Tuhan yang demikian besar bagi kita. Ku bertemu Yesus sobatku. Anugerahnya beri hidup yang baru, hidup sukacita penuhi hatiku, selamatkanku, selamatkanku dari dosa serta memelihara. Kini ku sadar lengan kuasa sepanjang hidup Yesus serta ajaib anugerahnya beri hidup yang baru, hidup sukacita penuhi hatiku, selamatkanku. Bila aku miskin dan piatu, suaranya menghibur. Marilah kepadaku sekarang, ku tentu bawa kau pulang. Ajaib anugerahnya beri hidup yang baru, hidup sukacita penuhi hatiku, selamatkanku. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose, pasal yang kedua, ayat 12 sampai yang ke-15. Hanya 4 ayat saja, kita akan membacakan ayat-ayat ini bersama-sama secara perlahan-lahan dan penuh perenungan di dalam hati kita. Kolose 2, ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Mari kita akan membacakan bersama-sama. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang dan oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu diatiakannya dengan memakukan pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum
dalam kemenangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan, mari kita menyambutnya dengan lagu yang ketiga, Ajaiblah Firman Hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup, nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu sukacita jika pada hari ini Tuhan masih menganugerahkan kepada kita untuk bisa datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa warta yang akan kami sampaikan melalui mimbar ini. Pertama-tama adalah jadwal streaming Reform Injili sepanjang minggu. Harap Bapak Ibu sekalian memperhatikannya, yaitu mulai hari Senin sampai Kamis jam 7 malam akan ditayangkan eksposisi surat Efesus episode yang ke-23 sampai yang ke-26 yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Dan hari Jumat 6.30 malam ada PA Pusat dengan judul yang sangat menarik, Elisa, Bejana Minyak, Kuali Maut, dan Anak Bersin 7 kali, oleh Pendeta Ivan Kristiono. Bapak Ibu dapat hadir secara fisik ataupun mengikuti secara streaming di rumah. Kemudian Sabtu pagi jam 7 pagi kita bersama-sama berdoa di dalam persekutuan doa GRI Pusat. Dan Sabtu malam jam 7 akan ditayangkan Kapin Tomohon 2013. Dan selanjutnya akan ada suatu acara khusus bagi remaja, yaitu Remaja GRI Pusat, suatu persekutuan dengan judul The Sin of Hatred, tanggal 30 April hari Sabtu jam 4.30 sore, yang akan dipimpin oleh Vikaris Mulila Verasani. Bapak Ibu sekalian mempunyai remaja, harap mereka dapat ikut serta di dalam acara ini. Dan Bapak Ibu sekalian juga diundang untuk ikut serta di dalam persekutuan wilayah yang akan diadakan di daerah Sunter pada hari Rabu Rabu 4 Mei jam 7 malam. Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan diri melalui alamat yang tertera di layar, yaitu bit.ly/perwil GRI Pusat. Harap Bapak Ibu sekalian dapat bergabung di dalam persekutuan ini untuk kita bersama-sama mengenal satu sama lain, mendorong satu sama lain di dalam iman, dan biarlah kiranya kasih Kristus menjadi nyata di dalam keluarga besar GRI Pusat sini. Selanjutnya ada 3 acara besar yang akan diadakan di bulan Mei dan Juni. Mohon Bapak Ibu sekalian mencatat waktunya dan mempersiapkan waktu di bulan depan ini. Yang pertama-tama adalah Speak Pematologi yang ke-7 dengan judul Visi, Kuasa, dan Pelaksanaan Penginjilan Sedunia, yang akan dilaksanakan di sebuah hari libur, yaitu hari Senin 16 Mei
jam 8 sampai jam 12 siang yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Stephen Tong dan rekan-rekan. Bapak Ibu sekalian, mohon dapat mempersiapkan waktu ini untuk dapat ikut seminar ini. Dan kemudian di bulan Juni, Bible Camp akan kembali diadakan hari Senin sampai Kamis, tanggal 20 sampai 23 Juni. Bapak Ibu sekalian, mohon dapat mengajak anak-anaknya dapat bergabung di dalam Bible Camp Nasional ini. Dan juga NRITC juga akan kembali diselenggarakan hari Senin sampai Kamis, tanggal 27 sampai 30 Juni. Bapak Ibu sekalian harap mencatat tanggal-tanggal ini, persiapkan waktu untuk dapat ikut serta di dalam acara-acara tersebut. Selanjutnya, kami menyampaikan permohonan pemberkatan nikah gerejawi. Gereja akan melangsungkan pernikahan bagi saudara Karisma Adi Perdana Niti Putra dan saudari Grafia Rusli pada tanggal 30 April jam 11 siang. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan pembinaan pranikah, kelas yang dipersiapkan untuk pasangan-pasangan yang merencanakan pernikahan. Dan kelas ini dibuka bagi anggota GRI dan non-GRI. Dan harap Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang sedang mempersiapkan pernikahan dapat melengkapi ikut kelas ini, kelas pembinaan ini, sebelum mendaftarkan diri ke Sekretariat GRI 6 bulan sebelum hari pernikahan yang direncanakan. Harap kita semua memperhatikan hal ini. Dan kami selanjutnya juga menyampaikan hal-hal yang begitu bersukacita yang telah terlaksana. Pertama-tama adalah aksi kasih donor darah yang telah dilakukan kemarin. Banyak peserta yang ikut serta di dalam menyumbangkan darah mereka. Dari 150 peserta terkumpul 116 kantong darah yang telah disumbangkan dan yang sangat berguna menolong orang lain yang sedang membutuhkan darah. Harap Bapak Ibu sekalian jemaat dapat ikut serta di kemudian hari. Waktu akan kami sampaikan kembali di kemudian hari untuk Bapak Ibu sekalian dapat ikut serta menyumbangkan apa yang Tuhan telah anugerahkan di dalam tubuh kita bagi sesama kita. Bapak Ibu sekalian, gereja kita juga bersyukur karena telah dimulai suatu pelayanan masyarakat, pelayanan kasih, pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui klinik Pratama Samaritan yang telah resmi beroperasi mulai tanggal 18 April. Kiranya kita semua boleh menginformasikan, khususnya teman-teman jemaat yang tinggal di daerah Sunter, Kemayoran, dan sekitarnya untuk dapat memanfaatkan pelayanan ini. Kiranya kita boleh menyimak video yang telah dipersiapkan juga, yang sekali lagi mengingatkan tentang pelayanan ini bagi kita semua. Mari kita saksikan tayangan klinik Pratama Samaritan. Akhirnya, toh anugerah Tuhan dinyatakan sekali lagi di dalam permulaan kegiatan untuk melayani Tuhan, melayani masyarakat melalui medis. Siapakah kami? Berapa kecilnya GRI, tapi karena beban dan visi yang besar sudah Tuhan taruhkan di dalam hari depan kami, sehingga kami tidak pernah puas dan kami tidak pernah berhenti untuk melayani semua kemungkinan. Di dalam keterbatasan kita, kami berusaha untuk kumpulkan uang melalui kerelaan yang digerakkan oleh Tuhan kepada para tua-tua dan anggota gereja GRI. Kita kumpulkan uang, lalu kita merubah satu ruko yang pernah dipakai menjadi PRII Sunter menjadi klinik. Lalu melalui berapa tahun ini kami berusaha menemukan semua mesin, semua fasilitas, semua alat yang diperlukan oleh sebuah klinik, sehingga kami memajukan diri untuk minta izin dari pemerintah. Di luar sangka, waktu kita selesai, kita mendapatkan pujian. Inilah klinik yang fasilitas dan semua persiapan paling sempurna
boleh menjadi contoh dari klinik-klinik yang lain. Kami kaget, kagum, tidak ngerti, tapi kami bersyukur kepada Tuhan. Sekarang izin sudah keluar, dokter sudah disiapkan, semua alat sudah lengkap. Kita mulai mempraktekkan klinik ini, dan banyak orang sekitar di situ yang miskin, yang perlu, yang sakit, mereka datang ke klinik. Tangan-tangan dokter, suster yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dengan kerelaan mengabdi, kerelaan berkorban sudah disediakan menjadi alat-alat Tuhan Allah menolong orang-orang lain. Anggaplah semua orang sakit itu seperti orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, kena pukul dari para perampok, kena luka, dan mereka perlu diasuh, perlu diobatin, perlu disembuhkan. Maka klinik pertama dari KRI, klinik Samaritan, berdasarkan namanya seperti orang Samaria yang memberikan pertolongan kepada orang sakit. Klinik ini menjadi alat Tuhan memulai pelayanan medis KRI di dunia. Hari ini kita ada permulaan klinik pertama, tapi ini bukan hari terakhir. Ini hari permulaan menuju ke hari depan. Pelayanan medis akan bertumbuh. Mungkin satu hari satu rumah sakit daripada Reform Injili akan dibuka di Indonesia dan akan menolong ratusan, ribuan orang sakit keluar dari kesulitan sebagai manusia yang lemah, yang sakit, perlu pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memakai, Tuhan memberkati, dan Tuhan memperalat semua dokter, suster, alat-alat, fasilitas, obat-obat, dan semua kebutuhan yang kita miliki dari Tuhan menjadi alat-alat dan menjadi satu instrumen Tuhan menolong orang keluar daripada kesulitan. Dan terakhir mereka akan melihat cinta Tuhan, melihat anugerah Tuhan, dan mereka akan menerima Injil Kristus yang adalah pusaka dan adalah harga paling tinggi di dalam dunia sebagai manusia. Kiranya segala kemuliaan kembali kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita nyanyikan lagu yang ketiga, ayat yang pertama. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Nyanyikan lagu pujian tentang firman-Mu, nyatakanlah keindahan dari firman-Mu. Firman-Mu yang indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman hidup. Firman indah, firman ajaib, firman hidup. Mari datang ke hadirat Tuhan, kita membuka hati kita, ambil beberapa saat kita akui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita mohon pengampunan daripadanya. Janji pengampunan, Efesus 7 ayat yang pertama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian janji pengampunan bagi kita semua. Mari kita membuka suara kita dan kita akan berdoa. Pertama-tama mengucap syukur atas kota-kota yang telah diadakan kebaktian Jumat Agung dan Paskah sepanjang minggu lalu. Dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Makassar, Ambon, Tomohon, Manado, semuanya telah diberitakan Injil Tuhan.
Dan marilah kita berdoa, biar kira kota-kota yang telah dikunjungi ini, yang telah menerima Injil Tuhan, boleh bertumbuh di dalam iman mereka, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam daerah-daerah ini. Mari kita bersyukur dan mendoakan kota-kota ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk terlaksananya kebaktian Jumat Agung, kebaktian Paskah sepanjang minggu yang Tuhan telah berkati dan pimpin. Bersyukur untuk kota Bandung, kota Jakarta, Surabaya, Makassar, Ambon, Tomohon, Manado. Tuhan bersyukur jika kuasa Kristus boleh dinyatakan, kuasa Roh Kudus Tuhan telah dinyatakan, firman Tuhan telah ditaburkan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya kota-kota ini boleh bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Biarlah daerah-daerah ini boleh terus mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita juga berdoa untuk mandat budaya yang kita lakukan melalui pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui klinik Samaritan. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan kasih ini. Biarlah banyak orang boleh mendapatkan berkat dan kasih Kristus melalui klinik Samaritan ini. Kita juga berdoa untuk mandat budaya pendidikan, baik sekolah dasar, menengah, melalui sekolah Logos dan sekolah Calvin, dan juga pendidikan tinggi melalui Calvin Institute of Technology. Di dalam pembangunan yang Tuhan sedang pimpin dan kerjakan, biar kiranya Tuhan hadir menolong kita semua melaksanakan, menggenapi pelayanan yang Tuhan inginkan ini. Mari kita berdoa untuk mandat budaya. Bapa, kami bersyukur Engkau mempercayakan kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, khususnya melalui pelayanan kesehatan klinik Samaritan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkati pelayanan ini. Biarlah kasih Kristus boleh disalurkan, kasih Kristus boleh nampak ya Tuhan, dan orang-orang di sekitar kami memuliakan nama Tuhan. Yang membutuhkan pelayanan medis, Tuhan sendiri yang boleh mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menerima anugerah Tuhan, dan mereka bahkan boleh menerima Injil Tuhan bagi hidup mereka. Kami juga berdoa untuk mandat budaya khususnya di dalam pendidikan, baik sekolah dasar, menengah, di sekolah Logos, sekolah Calvin. Berkati juga pendidikan tinggi melalui Institut Teknologi Calvin. Kiranya Tuhan boleh berkati proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati satu persatu, cukupi apa yang dibutuhkan di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan sekali lagi ditinggikan melalui pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang begitu setia, memimpin hidup kami, memimpin umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya semakin hari hidup kami semakin disucikan, hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan, dan Engkau saja yang boleh ditinggikan ya Tuhan melalui hidup ini, dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan, menjadi percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan mempersiapkan Josh yang akan membawakan pujian. Josh Small Choir akan membawakan pujian dengan judul I Want to Walk as a Child of the Light, karya daripada Thomerson. Silakan Josh Small Choir mempersiapkan diri, kita nyanyikan lagu yang ketiga, ayat yang kedua. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup, yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah
Show me the way to the Father. In Him there is no darkness at all. The night and the day are both alike. The Lamb is the light of the city of God. Shine in my heart, Lord Jesus. I'm looking for the coming of Christ. I want to be with Jesus. When we have run with passions the race, we shall know the joy of Jesus. In Him there is no darkness at all. The night and the day are both alike. The Lamb is the light of the city of God. Shine in my heart, Lord Jesus. Shine in my heart, in my heart, Lord Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat lagu nomor 4 berjudul Hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus, ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Kita percaya ya, setiap orang memerlukan darah Yesus untuk mendapatkan penebusan dan pengampunan. Tetapi ada beberapa orang lainnya, sekelompok orang yang bukan hanya perlu darah Yesus, tapi mereka juga perlu darah golongan A, O, AB, positif gitu ya. Mereka adalah golongan orang-orang yang memerlukan transfusi darah. Dan dikatakan kemarin di dalam musim puasa seperti ini, banyak sekali orang-orang yang tidak mendonorkan darah terlebih dahulu, sehingga bank darah itu sangat kekurangan. Dan ketika melihat situasi seperti itu dan ada tawaran untuk kita boleh bersama-sama, maka Gereja Reform Injili Indonesia bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk mengadakan donor darah. Ada beberapa foto-foto yang saudara bisa saksikan. Kemarin berjalan dengan lancar ya, walaupun pengumuman hanya sekitar 1 minggu, tetapi antusiasme dari jemaat cukup banyak. Ada sekitar 150 yang mendaftar, yang lolos kualifikasi karena ada ya umur tertentu ya. Setelah umur sekian dia disarankan, yang kalau sudah lebih dari 50 ke atas disarankan tidak dulu. Tetapi ada beberapa yang tetap semangat ingin memberikan. Dan kita lihat semua prosesnya berjalan dengan lancar, tertib, teratur. Kemarin diadakan dari jam 9 sampai sekitar jam 1:30 2. Dan kita bisa melihat ada sekitar 115 kantong darah yang terkumpul, yang nanti akan menjadi berkat, yang nanti akan menjadi berkat kehidupan bagi pasien-pasien yang akan operasi. Jadi dikatakan ada pasien-pasien yang ingin operasi tetapi ditunda karena tidak ada darah. Nah, kita berharap mereka sudah bisa menjalani operasi kembali, atau mereka yang kecelakaan memerlukan transfusi bisa ada transfusi darah selanjutnya. Nah, kalau itu berhasil kemarin, berhasil dengan baik dan lancar, maka tim aksi kasih GRI merencanakan kita akan melakukan secara rutin setahun 3 kali. Jadi setiap 4 bulan sekali kita akan mengadakan aksi donor darah, dan saudara yang belum terlibat nanti 4 bulan kemudian
saudara bisa mendaftarkan. Kita akan memberikan pengumuman lebih lanjut tentang pengumpulan aksi donor darah selanjutnya. Dan juga saudara, untuk Bapak Ibu yang memiliki anak atau memiliki kenalan anak-anak sini, boleh mulai mempublikasikan 2 acara yang sangat penting yang sebelumnya setiap tahun kita laksanakan dan juga sangat disambut dengan antusias oleh anak-anak, yaitu adalah acara BCN, Bible Camp Nasional. Dan saudara, ini Bible Camp Nasional adalah untuk anak-anak usia SD kelas 1 sampai SD kelas 6. Sedangkan NRITC itu untuk SMP dan SMA, untuk remaja, yaitu Senin sampai Kamis 27 sampai 30 Juni. Jadi saudara bisa mulai mempersiapkan, memberitahu anak-anak ini sejak masa kecil sudah boleh dididik di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu nomor 3, Ajaiblah Firman Hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Baik, ketiga. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus Juru Selamat menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Selamat pagi. Setelah serangkaian khotbah yang saya sampaikan di dalam 9 tempat, Surabaya, Jakarta, Bandung, Jakarta lagi, PIK, sesudah itu juga dengan konser kita menuju ke Ambon, lalu Makassar, dan juga di Tomohon dan Manado. Setelah 9 kota selesai, kemarin saya kembali ke sini. Di dalam 9 kota, lebih dari puluhan ribu yang mengikuti kebaktian di dalam Paskah, Jumat Agung, dan kemasdian dan kebangkitan Yesus Kristus. 2 malam terakhir di Manado sama Minahasa telah mencapai puluhan ribu orang yang ikut kebaktian. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kita melihat pimpinan Tuhan dan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Saya selama hidup di Manado sudah khotbah kepada puluhan ribu orang. Wali kotanya sengaja undang saya makan di rumahnya dengan rombongan. Semua makan sudah sesuai itu. Sama-sama saya pergi ke tempat lapangan sepak bola. Dan pemerintah mengatakan Stephen Tong datang berkhotbah. Kami memberikan lapangan sepak bola dari wali kota. Silakan pakai.
tak usah bayar. Tuhan memimpin demikian rupa, setan bekerja juga demikian rupa. Tuhan bekerja dengan ajaib, setan bekerja dengan melawan. Yang harus melawan musuh setan, tapi yang melawan adalah orang-orang Kristen. Dulu waktu gereja ini mau didirikan, saya minta daftar di pemerintahan. Lalu saya bilang sama majelis, jangan tunggu, jangan tunda, jangan larang. Saya akan pergi ke kantor agama, saya akan sendiri minta izin daftar sebagai gereja resmi diakui oleh pemerintah Indonesia. Oh jangan Pak, engkau tak usah pergi, engkau terus sibuk, biar kami majelis yang pergi. Saya bilang maafkan hari ini tidak, saya pergi sendiri. Ya Pak Tong mau pergi sendiri ya sudah, saya pergi. Malam itu Yusuf Cakra dengan saya naik mobil sampai di kantor rumahnya daripada Dirjen Protestan Kekristenan. Bagaimana Pak? Silakan duduk. Basa-basi ngomong panjang. Sampai malam ini saya tidak mau basa-basi Pak. Bapak malam ini saya datang minta izin daftar gereja Reform Injili Indonesia di pemerintah. Begitu loh Pak. Saya tahu Stephen Tong. Saya kenal Stephen Tong. Selama 27 tahun Stephen Tong pimpin kebaktian KKR di mana-mana seluruh Indonesia. Laporan semua masuk kantor agama. Engkau tidak pernah timbulkan kesulitan, tidak pernah mengakibatkan kekacauan, tidak pernah ada huru hara terjadi dalam kebaktian yang dipimpin oleh Stephen Tong selama 27 tahun. Lalu kalau begitu saya mendirikan gereja, boleh nak? Saya minta daftar gereja Reform Injili Indonesia di kantor agama, boleh nak? Boleh sih boleh, tetapi yang lawan banyak. Melawan. Yang melawan saya siapa? Maafkan Pak Stephen Tong. Yang melawan Pak Tong dirikan gereja adalah gereja-gereja. Oh saya heran sekali. Saya lebih heran. Jadi mereka mengabar Injil, saya juga mengabar Injil. Mengapa mereka tidak boleh? Sebenarnya mereka tidak mau ada gereja lain yang saingi gereja mereka. Oh, jadi ini soalnya mengenai saingan. Di Jakarta ada penduduk, pusat Jakarta 10 juta, sekitar Jakarta belasan juta. Puluhan juta di Jakarta. Ada apa takut satu orang dirikan gereja? Kalau engkau gereja kecil tidak takut Pak. Justru Pak Tong kalau dirikan gereja bisa banyak orang datang. Ketakutan rebutan anggota. Saya tidak merebut anggota. Bahkan saya tidak anjurkan tinggalkan gerejamu, datang ke sini. Sekarang saya terbuka, minta semua jawab saya. Siapa di antara kamu yang datang ke Kemayoran karena saya yang tarik, saya yang anjurkan, saya yang suruh engkau datang dari gereja lain? Kalau ada angkat tangan. Kalau ada satu saja, saya boleh undurkan diri. Ada enggak? Semua lihat kanan kiri. Ada enggak? Saya pendeta yang berani, jujur, dan tidak tutup-tutup, tidak rahasia, tidak bohong, tidak menipu, dan tidak liku-liku. Saya dari hari pertama menjadi hamba Tuhan sudah berjanji kepada Tuhan. Dengan segala kejujuran saya menyampaikan firman-Mu. Dengan cinta kasih saya merangkul semua yang mendengar firman-Mu. Dan saya akan membawa mereka masuk ke dalam kebenaran. Bukan bawa mereka kepada Stephen Tong. You are not mine. You are
Jesus. You believe in him, not believe in me. I am nothing. Aku tidak ada apa-apa. Aku hanya seorang suara yang memperkenalkan Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis berada di padang belantara yang berteriak, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Hanya berteriak, lihatlah Yesus Kristus, anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Selain itu saya tidak ada agenda, tidak ada motivasi, tidak ada tujuan untuk membawa manusia kepada saya. Sekarang saya sudah umur 82. Saudara mengharap berapa lama lagi? Saya tahu banyak orang 83 meninggal, 85 meninggal, 97 meninggal. Saya juga tidak bisa terkecuali, tidak terhindar. Tidak lama lagi saya pergi. Sebelum pergi, setiap kali khotbah saya menanam firman sebagai benih yang baik dalam hatimu. Setelah saya pergi, benih itu akan bertumbuh, bertunas, berkembang, dan berbuah lebat untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan bersaksi di antara saya dan kamu dan bekerja membuat engkau orang Kristen yang bertumbuh. Kalau saya meninggal, saya sangat sedih karena banyak orang saya cintai, yang saya gembalai, yang saya kabarkan Injil, saya tidak ketemu lagi. Tapi saya serahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Saudara, sebelum saya tua dan mati, sekarang sudah tua, biarlah saya menjalankan kehendak Tuhan dan mengasihi orang-orang, dan engkau ikut karena saya seorang yang mau pergi kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum 2 minggu yang lalu saya berkhotbah terakhir kali mengenai penghakiman di dalam kitab suci. How God judged, how the Bible mentioned about the judgment of God. In Old Testament kira-kira 8,5 bulan. Dari permulaan Adam dihakimi, Kain dikeluarkan. Sesudah itu ada penghakiman di dalam zaman Nuh, penghakiman terhadap Sodom Gomora, penghakiman di dalam perjanjian lama satu-satu. Dengan sabar, dengan teliti saya menguraikan kepada saudara-saudara di sini. Ada yang take it for granted, sudah dengar ya sudah, tak pernah maju. Engkau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena saya sudah membicarakan firman dan engkau main-main sama Tuhan. Engkau kira yang engkau dengar di sini gampang engkau dengar lagi di dunia ini? Mungkin tidak. Kau kira yang engkau sudah terima di Kemayoran ini bisa terima di gereja lain? Mungkin tidak. Kau kira apa yang kau dengar dari pendeta di Pentong, engkau bisa dengar dari pendeta orang lain? Mungkin tidak. Dan itu semua adalah karunia dan kesempatan yang Tuhan khusus memberi kepada kamu, yang kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini kali saya keliling 9 tempat, berkhotbah di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di Ujung Pandang, di Ambon, di Tondano, maafkan, di Tomohon, di Manado. Semua kesempatan ini tidak saya ulang. Setiap khotbah lain. Untuk apa? Setelah saya mati, pikiran saya ditinggalkan di dunia untuk menjadi bahan pemikiran dan untuk mendesak saudara lebih mengerti Tuhan dan lebih mencintai Tuhan. Dan beberapa anak muda saya appoint, ikut semua, belajar semua, transkrip semua, dan mereka akan berkesan lebih dalam dari orang lain. Karena ini saya persiapkan menjadi pemimpin yang akan datang. Saudara-saudara, mulai hari ini kita masuk ke dalam penghakiman Alkitab.
di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama sudah lewat, kecuali engkau mendengar lagi dengan rekaman, kaset, video, atau ulang dengar khotbah di dalam Reform 21, di dalam semua yang sudah di recording. Maka kita mulai pikirkan apa penghakiman Tuhan Allah di dalam perjanjian baru. Tema hari ini penting karena ini kunci mengerti seluruh kemarahan Tuhan, keadilan Tuhan, kesucian Tuhan yang ditimpakan kepada orang berdosa yang dicatat di dalam seluruh perjanjian baru 27 jilid. Mungkin kami tidak khotbah lebih dari 2 bulan, mungkin lebih dari 2 bulan. Serasa itu mestinya saya pensiun. Tapi mungkin saya akan membicarakan tentang cosmic relationship, hubungan alam semesta, hubungan antara manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan sebagai khotbah yang akhir di dalam hidup saya. Mari kita siap baik-baik mendengar. Sesudah itu saya serahkan GRI ke dalam tangan Tuhan dan pendeta-pendeta yang saya didik, yang saya mengharapkan akan meneruskan di sini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memelihara kita masing-masing. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, berilah pengertian kepada kami, berilah keinsyafan kepada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh sadar, percaya, dan mengerti Engkau bagaimana menghadapi dosa-dosa manusia. Kami orang yang begitu terbatas, orang yang bersalah, berdosa. Kami pun akan menerima penghakiman Tuhan tanpa terkecuali. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari kemarahan Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk tidak termasuk di dalam hukuman Tuhan, tapi melalui ketakutan kepada Tuhan, melalui hidup dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan, kami menjaga diri dalam kesucian dan kami boleh luput daripada penghakiman Tuhan yang membinasakan manusia. Peliharalah kami di dalam cinta-Mu, peliharalah kami di dalam cinta kasih-Mu, di dalam kesucian-Mu, dalam nama Yesus Kristus, pada Bos dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, hal yang hanya mungkin dikerjakan Tuhan ada 4 yang besar. The works which only God can do, including 4 big spheres. Pertama, mencipta. Kedua, catat kalau bisa, ingat, menebus. Ketiga, menggenapi umat manusia secara sempurna. Dan keempat, mengwahyukan segala rencana kepada kita. These 4 spheres, these 4 things only can be done by God concerning our life, our significance of our events in the world, and our future and eternal. Ini menyangkut nasib kita di dalam kekekalan, semua yang kami lakukan, dan bagaimana kami hidup menjadi manusia yang bernilai di hadapan Tuhan. Creation of God, redemption of God, consummation from God, and the revelation by God. 4 hal ini adalah kehendak Allah yang paling besar di dalam segala sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Akan dikrit menetapkan rencana
untuk mencipta, baru ada segala sesuatu yang berada. Jika Allah tidak mencipta, tak ada yang ada. Kalau Allah tidak manusia, tak ada orang yang hidup. Jika Allah tidak merencanakan keselamatan, tak ada orang bisa diampuni dosanya. Allah menetapkan mencipta. Allah merencanakan menyelamatkan. Allah menjanji penggenapan. Dan Allah rela mewahyukan kebenaran kabar kita. Everything determined by God. The will of God is set up by God in eternity and provided to man in the history. Yang ditetapkan oleh Allah dalam kekekalan, dibagi-bagikan kabar kita di dalam sejarah. Mencipta, menyelamatkan, menggenapi, dan mengwahyukan. Allah mencipta, maka saya berada. Saya bersyukur karena rela Tuhan menciptakan saya. Karena Tuhan rela membuat saya berada, maka saya dicipta. Saya dicipta melalui rencana penciptaan, melalui Adam melahirkan anak, cucu buyut sampai sekarang. Saya salah satu di dalam keturunan Adam. Kedua, mencipta saya melalui dalil genetika, sehingga saya secara ajaib dan secara menakutkan terbentuk di dalam rahim ibuku. I am wonderfully and awfully created through the womb of my mom. Mama saya mengandung. Bagaimana saya dibentuk di dalam rahim dengan benih yang kecil, sperma ketemu dengan telur, akhirnya menjadi seorang manusia yang dari rambut sampai telapak kaki bertumbuh menjadi manusia yang utuh. Bagaimana tulang saya jadi di dalam rahim, bagaimana mata saya dibentuk di dalam rahim. Ini semua melampaui semua saintis, melampaui semua ilmuwan, melampaui semua orang-orang yang adalah yang paling pintar di dalam sains, sarjana. Tuhan mencipta mata melebihi dari optik manapun. Tuhan menciptai hidung lebih hebat, telinga lebih tajam, lidah dengan penempatan yang manis dirasakan di depan, yang kecut dirasakan di tangan kanan kiri, yang pahit dirasakan di belakang, yang asin dirasakan di atas, dan yang pedas dirasakan di atas hidung dan sebagainya. Semua itu ciptaan yang ajaib sekali. Kita sudah bisa menganalisa, kita bisa memberikan penjelasan, kita tidak bisa rubah. Karena ini semua the wonderful creation of God. God created me in wonderful and awfulness, yang menakutkan. Saya jadi manusia. Bolehkah saya take it for granted? Boleh saya anggap sepi sama Tuhan? Tidak. Saya harus bertanggung jawab seluruh hidup saya satu hari menghadap Dia. Dan Tuhan selain mencipta, Dia mengetahui kita lemah, kita bersalah, kita gagal, kita jatuh, dan kita banyak kerusakan di dalam yang dicipta oleh Tuhan, sehingga kita perlu dipulihkan, kita perlu ditebus kembali. Maka Tuhan kirim Yesus untuk menjadi penebus kita. Ini kedua. Setelah ditebus, kita masih tidak taat, kita masih banyak ganggu, banyak kesulitan, sehingga Tuhan mengatakan, setelah saya menebus engkau, saya mengampuni dosamu, saya memberikan hidup yang baru kepada engkau, saya akan memimpin, saya akan menopang, saya akan memelihara engkau menuju kabar kesempurnanya, akhirnya menggenapi rencanaku sebagai makhluk baru yang disempurnakan.
God is going to make you perfect. God is going to make us consummate. Finally, we become a very glorifying being to manifest the glory and the beauty of God. Dengan demikian Tuhan akan menciptakan kita dan menjadikan kita makhluk yang memuliakan Tuhan di dalam kesempurnaan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Itu ada hal ketiga, consummation. Dicipta, ditebus, dan akhirnya disempurnakan utuh menjadi makhluk yang memuliakan Tuhan. Waktu itu terjadi satu konflik yang besar. Tubuhnya makin rusak, jiwa makin sempurna. Sebagai saya waktu masih muda, sehat, ganteng. Sekarang saya tua, mulai lemah, mulai jelek. Tapi jiwa saya makin indah, makin indah. Khotbah saya makin matang. Pikiran saya, iman saya, kerohanian saya makin sempurna seperti Tuhan. Ini konflik besar sekali. Waktu saya masih muda lihat kaca, anak muda yang sehat dan ganteng. Sekarang lihat kaca, orang tua yang sudah mau mati, yang sudah kisut, sudah jelek, tapi rohaninya disempurnakan Tuhan. Saudara-saudara, sampai satu hari konflik ini memuncak, kerohanian sudah matang sekali, tubuh sudah rusak sekali, mendadak saya mati. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang senang-senang, ada yang sedih, ada yang sayang sekali Stephen Tong tidak ada. Tapi saya akan jumpa dengan Tuhan. Saya harap Tuhan senyum menerima saya. Dan Tuhan tunjukkan, coba engkau pernah datang ke dunia, engkau pernah melayani di Jakarta, engkau pernah pergi Manado, engkau pernah khotbah di New York. Lihatlah di dunia berapa puluh juta orang yang pernah diberkati Tuhan melalui engkau. Saya dengan senyum melihat dunia dan saya peluk Tuhan Yesus. Saya sayang sama dia dan saya berkata sekarang saya kembali di dalam pangkuan Tuhan. Lalu yang saya cintai, yang saya pupuk, yang saya didik, yang saya ngajar sebagai dosen teologi, murid-murid saya meneruskan pekerjaan Tuhan. Saudara, itulah hidup. Hari ini saya mau kasih tahu. Setelah itu, pada satu hari Yesus akan datang kembali. Saya tanya, Yesus pernah datang? Iya. Yesus pernah datang sebagai apa? Sebagai manusia yang dilahir. Yesus datang sebagai proses apa? Proses inkarnasi. Allah menjadi daging. Tuhan turun dari surga, lahir di dunia. Tuhan datang bersalur dengan daging dan darah. Allah menjadi manusia. God became man. God put on the body of flesh and blood. Tuhan Allah datang menjadi manusia. Tuhan Allah datang jelma menjadi umat manusia. Tuhan Allah datang inkarnasi. Satu kali, satu orang, satu oknum. Allah anak menjadi manusia anak. Allah pribadi kedua menjadi anak manusia. Dan pada waktu Yesus hidup di dalam dunia, dia sering menyebut diri dengan satu kalimat, anak manusia, the Son of Man. Seluruh manusia diwakili oleh seorang anak yang pernah lahir di Bethlehem, Yesus Kristus. Seluruh manusia diwakili seorang anak yang pernah Allah menjadi daging berdarah, daging dan darah menjadi tubuh dia yang sementara 33 tahun. Dia hidup tidak berdosa, dia hidup suci, dia hidup sempurna, dan akhirnya karena dosa kita dia dipaku di atas kayu salib. Yesus anak Allah yang menjadi anak manusia, bersifat ilahi,
bersifat manusia. Kedua sifat daripada Kristus ini bersatu menjadi satu juru selamat. Tanpa kuasa Allah dia tidak bisa menyelamatkan kita. Tanpa 7 manusia dia tidak bisa mewakil kita mati. Karena Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Allah. Akhirnya dia menjadi juru selamat yang utuh, menjadi pengganti, menjadi pengantara yang mewakili Tuhan, memberi anugerah kepada kita, yang mewakili kita menerima hukuman dari Tuhan, mati di atas kayu salib dan bangkit pula dan berkematian itu. Inilah orangnya, ini oknumnya yang Tuhan berkata di dalam kitab Perjanjian Baru, besok penghakiman seluruh dunia, hak menghukum seluruh dunia diserahkan hanya kepada dia. Christ is the only one to be delegated. Christ is the only one to be given power. Christ is the only one to represent God to judge over all human beings from all ages, from all nations, from all places in the world. Kristus adalah satu-satunya yang diberikan mandat, diberikan delegasi, diberikan hak untuk menjadi hakim seluruh umat manusia dari setiap zaman, dari setiap sudut, dari setiap negara, dan jadi setiap orang yang pernah hidup. Gereja ini besar. Kita ada banyak grup yang melayani. Kita outsourcing, yang cleaning berpuluh orang, yang jaga keamanan berpuluh orang, dan yang melayani di dalam gereja ini kita harus bayar uang. Saudara-saudara, you harus tahu persembahanmu kemana. Persembahanmu untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah kirim 1 rupiah dari dunia ke surga. Dia tidak pakai uang. Persembahan dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang diatur. Jadi yang membersihkan gereja, yang mengatur kebaktian, yang memberi keamanan, menjaga jangan dirusak, jangan diganggu oleh orang lain, itu semua ikut menerima uang. Dan kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan atur untuk semua ini. Sebagian untuk penginjilan, setiap untuk penggembalaan, sebagian untuk hamba-hamba Tuhan yang perlu makan, hidup dan pendidikan anak-anak, sebagian untuk menjaga gereja dan sebagainya. Hanya gereja ini seluruh gedung. Itu sebab persembahanmu harus kita lakukan. Persembahan yang kita berikan, kita tahu dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam tahun ini kita berusaha membangun 25 gereja, sekolah, dan bangunan-bangunan untuk melayani Tuhan. Ini kali saya sampai di Ambon, saya cari tanah. Sampai di ujung pandang, saya tetapkan tanaman yang dipakai. Saya sampai di Manado, saya minta siapkan tanah yang boleh saya lihat. Saya panggil asisten arsitek untuk melihat dan memberikan desain semua. Saudara-saudara, puji Tuhan, di Ambon akhirnya kita dapat satu tempat hanya 684 meter, tetapi lokasinya di pusat Ambon yang paling penting jalannya. Mestinya kira-kira hampir 13 miliar. Lalu kami tawar 10 miliar. Orangnya di Jakarta, saya ke Ambon, dia tidak di Ambon. Nah, saya pulang, begitu kapal terbang turun, saya naik mobil dari airport sampai di RMCI, di tengah-tengah jalan telepon datang. Saudara Sentoso yang berada di Ambon, Pak Tong, tanah yang kita mau lihat itu sudah diberi jawaban, disetujui untuk kasih kita 10 M saja. Karena itu tempat tidak mungkin 1 meter, kira-kira cuma 15 juta. Tapi karena diinginkan untuk menjadi gereja yang mau dipakai oleh Stephen Tong,
Tuan rumah bilang boleh 10 miliar. Baru saya tiba di sini, saya boleh dengan tenang mendesain gereja yang 684 itu. Ini ya kota satu, tapi kota Ambon uangnya sedikit sekali. Yang ikut kebaktian sedikit sekali. Tetapi Ambon kota ketiga terbesar di Indonesia Timur. Tidak boleh bangun gereja kecil. Itu sebab kami dengan iman berkata kepada Tuhan, kirimlah uang untuk Ambon. Saudara yang pernah tinggal di Ambon atau pernah lahir di Ambon, ikut berbagian untuk tanah yang dibeli, sudah dibeli untuk bisa bangun gereja yang bisa 820 orang dengan sekolah minggu, dengan toko buku, dengan tempat rapat, dan dengan lobi, dengan gereja kira-kira di dalam 5 tahun harap jadi gereja. Waktu itu kalau saya masih hidup, saya yang inaugurasi. Kalau tidak, saya serahkan pendeta yang lain. Sekarang mengejar waktu di dalam sisa hidup yang pendek, banyak yang perlu dikerjakan. Kedua kota di Makassar. Saya datang di Makassar, kita sudah incar tanah, sudah pernah negosiasi, dan sudah desain semua. Akhirnya dibawa oleh Saudara Tony. Begitu turun dari kapal terbang, kami tidak ke hotel, tidak mengasuh, tidak makan, lihat tanah dulu. Begitu sampai di tanah itu, kita lihat memang sangat indah. Tetapi jalan masuknya cuma 5 meter. Harus menembus 170 meter baru sampai lokasi itu. Ini kesulitan. Kalau bangun gereja yang bisa 1.500 orang, mobil yang datang mesti antri dan mesti lama sekali. Semua kesulitan engkau tidak tahu. Kami sebagai pemimpin siang malam pikir, hatinya dengan berat menanggung semua kesusahan itu. Saya tanya, boleh tidak diperlebarkan jalannya? Wah, karena tempat itu sudah jual sama orang lain, tidak ada hak untuk kita memotong gedung mereka. Ada yang sudah dibangun tinggi, bagaimana bisa mundur berapa 2-3 meter? Tidak bisa. Kalau lihat, saya setelah lihat, saya bilang ada cara paling baik. Jalan masuk itu dijadikan one way, bukan lalu lintas, tapi hanya masuk. Sudah masuk, kebaktian selesai, keluar dari jalan yang lain. Nah, ini solusinya. Mereka setuju. Sudah diberikan solusi itu, roba kebaktian. Saya sudah desain dan sudah disempurnakan dari Agra, dari Bali. Kerja setengah mati, seluruh gedung sudah selesai di rencana, sudah selesai di desain. Saya telepon Tony, setujukah kota Makassar, kota yang besar ini, mempunyai gereja yang bisa 2.000 tempat. Bagus sekali, desainnya sempurna sekali. Tony menjawab, tidak. Kami tidak menerima gereja yang bisa 2.000 orang. Karena GRII di sini orang sekarang dah sampai 60. Namun juga tidak ada uang. Tidak mungkin bangun gereja besar itu. Jadi bagaimana? Batal semua. Yang sudah desain siang malam berhari-hari dengan sempurna, semua dirobek. Belum bayar arsitek, sudah mesti berhentikan ini. Mulai dari nol. Tempat itu bagaimana? Ini kali saya pergi, saya minta dirubah, ditambah, sehingga besok kalau ada uang bangun sekolah menyatu dengan gereja. Dan gereja menurut permintaan mereka disusut dari 2.000 menjadi paling banyak 1.200. Akhirnya kita kerja berat 2 hari itu di Makassar sama di Ambon. Agra saya minta kerja berat, dia kerja berat jam. Akhirnya mendapatkan kemungkinan sampai malam sebelum meninggal Makassar kita kasih sketnya. Adalah kira-kira 1.150. Lalu tempat sekolah memanjang ke pinggir, tanahnya mesti dirubah. Semua disetujui oleh bagian Lipo
yang jual tanah kepada kita tetap diberi korting 50%. Sehingga tanah di Makassar di tempat yang asal dan keuangan perlu. Saya sambil berkhotbah, sambil desain, sambil siang malam cari tanah, jalan terus dah habis-habis. Malamnya menjadi sangat capek seperti orang mau mati. Hari ketiga kita pergi lagi dari Ambon kembali ke Makassar. Hari keempat kita terbang ke Manado. Sampai di Manado, Patong langsung masuk ya ngasuh karena sudah capek. Saya datang bukan untuk ngasuh. Sekarang langsung dari airport bawa saya ke Manado, lihat tempat-tempat yang dicari. Saya sudah berminggu-minggu kontak sama mereka. Silakan cari tempat yang mungkin kita beli. Mereka sudah cari 18 tempat. Saya senang. Sebelum saya datang semua kerja berat. Saya datang jangan buang waktu. Tadi sudah sampai ke 4 tempat. Sudah lihat, saya bilang sudah tidak usah lihat. Saya sudah puas dengan tempat yang ketiga itu. Tempat ketiga itu dimiliki oleh 5 saudara. Saya tanya, yang milik siapa? Orang ini. Ini siapa? Papanya, emaknya, engkongnya, semua dengar khotbah saya sejak 55 tahun yang lalu. Emaknya yang paling tua, waktu saya datang di Manado 55 tahun yang lalu sudah umur 84. Sekarang kalau dia masih hidup, dia sudah 140 lebih. Lalu anaknya Oni, Tambulwun, Pit, semua saya kenal. Sekarang yang punya tanah itu cucunya yang sudah umur 50 lebih. Dan saya tanya mau jual berapa? Dia bilang tanah ini 9.000 meter. Kita bagi-bagi 5 orang saudara, masing-masing mendapatkan berapa. Lalu saya datang ke spot itu melihat itu tanah dari jalan kapal terbang ke kota di tengah-tengah. Itu tempat sangat luas dan tempat itu sangat indah. Tidak boleh banding terlalu tinggi, paling banyak mungkin 25 meter. Tidak apa-apa, untuk gereja cukup. Dan saya akan desain. Sesudah itu saya telepon satu persatu. 5 saudara itu 2 yang angkat telepon. Yang saya mau tanah kedua sama ketiga itu 2.000 sama 1.000. Kalau 3.000 meter dibeli, saya bisa desain gereja yang bagus sekali untuk kota Manado. Kalau dibanding Jakarta tidak mahal. Mereka punya uang dah sampai bagaimana? Pusat mesti tombok, mesti membantu kota-kota ini. Sesuai itu saya bilang, saya tidak larut-larut, saya tidak lama-lama, saya langsung kalau boleh segera kasih kabar. Karena saya masih mau lihat kira-kira 13 tempat. Sesudah itu kami pergi makan dan kami bersedia telepon dan cari tanah lagi. Sorenya diberikan kabar, Pak Stephen Tong, karena engkau kenal emak saya, kenal papa saya, kenal tante saya, dan mereka dari dulu dengar khotbahmu sejak 50 tahun yang lalu. Kami semua setuju tawaran pendeta Stephen Tong. Saya tanya adik lu yang sebelah ada 1.000 meter lagi. Akhirnya diberi jawaban juga setuju. Saudara, setelah itu kami mulai tenang dan tidak cari tempat yang lain karena sudah tidak perlu. Tempat itu terlalu indah, terlalu bagus. Kita harap bisa mendirikan. Satu persoalan datang. Pendeta Stephen Tong pernah berjanji tidak mendirikan gereja di Manado supaya tidak menjadi saingan ancaman dari gereja lain. Tapi saudara-saudara, itu ada waktu muda saya terus menjaga kalimat saya sampai sekarang 55 tahun. Sekarang bukan saya dirikan gereja. Kalau gereja dirikan itu yang pakai orang lain, bukan saya. Tidak usah takut. Saya sudah mau pergi kepada Tuhan.
tapi legasi Stephen Tong dan kota Manado yang paling banyak mendengar khotbah saya di seluruh dunia itu tidak bisa dihapuskan. Mungkin Tuhan mau memberikan sesuatu gereja untuk mereka dan mereka ingat selamanya. Pendeta Stephen Tong pernah datang ke Manado khotbah kepada ratusan ribu orang di sini. Saya serahkan kepada Tuhan. Lalu malam itu baru kita naik mobil pergi ke Tomohon dan ternyata menghadapi 6.000 lebih orang yang ikut kebaktian. Mereka dapat berkat dan banyak yang angkat tangan menerima Tuhan. 6.000 orang itu 83% anak muda. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak disukai, tidak apa-apa. Saya dibenci, dihantam, dilawan, tidak apa-apa. Karena Tuhan sendiri akan menjaga kita. Setelah itu malam kembali ke Manado. Pergi, pulang, makan. Waktu sampai di Manado sudah jam 10 lebih. Saudara, kita ngasuh hari kedua, hari terakhir. Kita mesti desain, mesti menentukan arah dan semua. Kita kerja berat. Sampai malam kebaktian di Manado. Macetnya setengah mati. Sehingga ada polisi yang diutus oleh pemerintah. Heran, kali ini gereja tidak senang kami datang di situ. Tapi pemerintah kirim forrider. Pemerintah kasih lapangan tidak usah bayar. Polisi memimpin kita. Kebaktian dipersiapkan dengan baik. Dan yang Manado datang 4.900 orang. Tomohon datang 6.300 orang. Dan dengan kota dari Makassar dan kota dari Ambon, di dalam Senin sampai Jumat 5 hari kami sudah berkhotbah kepada kira-kira 23.800 orang. Saudara-saudara, ini semua maafkan 13.800 orang. Di dalam 5 hari ini baru kemarin saya kembali ke sini. Kami akan membangun gereja yang cukup besar di Manado, tapi uang tidak cukup. Kami akan gereja yang cukup besar di ujung Padang, uang tidak cukup. Kami akan membangun gereja yang sangat besar di Ambon. 3 tempat ini, gereja-gereja 3 gedung ini bisa menampung paling sedikit 3.800 orang. Dan uang yang diperlukan dan bebannya kebanyakan ada pada pusat. Sehingga gereja di pusat jangan tidur, gereja di pusat jangan santai. Kita mempunyai tugas membuat seluruh Indonesia KRI tahap paling akhir dalam hidup saya menjadi gedung yang memberkati Indonesia. Saudara-saudara, kalau engkau ada kemungkinan, ada keinginan, ada kerelaan, dukunglah pekerjaan orang tua yang bekerja untuk Tuhan ini sampai kehendak Tuhan jadi. Termasuk Kating Serpong, termasuk Semarang, termasuk Bandung, termasuk Medan, termasuk 3 tempat tadi, Ambon, Makassar, Manado. Saudara-saudara, kita punya 84 cabang. Jadi kita tidak henti-henti mengejar dan melayani, memberi persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan sampai kehendaknya jadi. Selain itu berdoa supaya ada anak-anak yang paling pintar, yang paling mampu melayani, paling berbakat masuk sekolah teologi, dilatih untuk besok isi gereja-gereja yang besar di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, saya hari mau umumkan selain Ivan Kristiono menjadi asisten saya pertama, tidak lama lagi, berapa tahun kemudian saya mengangkat Jimmy Pak Dede menjadi asisten kedua di pusat meneruskan pekerjaan Tuhan ini. Dan kita akan melatih lebih banyak yang bisa pergi ke kota-kota. Saudara-saudara, kita teruskan khotbah hari ini sehingga Allah Bapa yang mencipta, yang menebus, yang menggenapi dan yang mengwahyukan
akan memuncak 4 karya ini semua melalui satu pribadi, Yesus Kristus, yang mencipta Allah, yang menggenapi ciptaan Kristus, yang merencanakan penebusan Allah, yang menyempurnakan rencana keselamatan Yesus, yang membuat kita dipulihkan kembali Allah melalui Kristus. Pemulihan akan menjadi semua tergenap karena Kristus akan memberikan konsumasi, yang memberikan pengwahyuan Tuhan Allah, yang menjadi pusat pengwahyuan Kristus. 4 hal ini dikerjakan oleh Kristus. Sehingga yang ketiga, pertama cipta, kedua menyelamatkan, ketiga menggenapi, keempat mengwahyu. Yang mencipta juga akan menghakimi, yang menyelamatkan juga akan menyembuhkan, yang menyempurnakan juga akan memberikan kemuliaan. Semua ini dipuncakkan dengan pelayanan Kristus sebagai oknum kedua yang ditunjuk untuk menjadi hakim terakhir. Maka semua pelayanan perjanjian baru dan penghakiman Kristus mulai minggu ini sampai selesai, kita akan mendengar bagaimana Kristus menghakimi, bagaimana Kristus menghukum mereka yang melawan Dia. Nah, saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Waktu Yesus ditunjuk, didelegasikan dan diberikan perintah menjadi penghakim seluruh dunia, ini sudah menjadikan kristologi lebih tinggi daripada semua agama. Kristus lebih unik daripada semua pendiri, sehingga ini tidak pernah jadi kepada Mencius, tidak pernah jadi pada Sokrates, Musa, tidak pernah jadi kepada Daud, tidak pernah jadi kepada Abraham, dan semuanya hanya Kristus akan menjadi puncak sejarah, titik akhir sejarah waktu menghakimi seluruh dunia. Nah, kalimat ini muncul di Alkitab Yohanes 14, muncul di Alkitab di dalam Roma pasal 2, muncul di dalam Alkitab mengenai Kristus akan menghakimi semua, Roma pasal kedua. Di dalam kemudian orang yang melayani di kita ini, dia mengangkat kitab suci dari satu tempat disimpan ke gudang. Dia lembar buka-buka, dia menemukan ayat ini. Allah menyerahkan Kristus hak untuk menghakimi seluruh dunia. Dia kaget. Akhirnya seluruh dunia dihakimi. Yang menghakimi ada Kristus. Kalau begitu, Kristus bukan saudara nabi, Kristus bukan saudara manusia biasa. Kristus adalah Tuhan Allah. Karena selain Allah tak mungkin ada orang menghakimi siapapun di dalam dunia ini. Dia berkata, saya mau percaya Yesus. Sesudah itu dia cari saya, Batong, kalau saya percaya Yesus bagaimana? Saya bagus dong. Kalau engkau mau percaya Yesus, saya senang. Tapi saya mau tanya, alasan apa engkau mempercayai Yesus? Karena Yohanes mengatakan Allah memberikan hak untuk Yesus untuk menghakimi seluruh dunia. Itu tidak mungkin yang menghakimi itu manusia. Tidak mungkin menghakimi pendiri agama. Yang menghakimi pasti Allah. Jadi you percaya Yesus anak Allah, Yesus mempunyai kuasa menghakimi, dia mempunyai hak yang terbesar. Itulah bikin saya gentar. Tapi saya rasa Yesus yang akan menghakimi dunia, yang adalah Allah, baru berhak melakukan hal itu. Saya mau percaya ke Yesus Kristus. Bukan kita bisa, tapi dia buka Alkitab, baca, dan Tuhan pimpin dia melihat kepada ayat tersebut. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sesudah itu dia rundingan sama istri yang tak usah bicara. Saya tidak percaya Yesus. Kalau engkau percaya, saya sama engkau putus hubungan. Anak tidak boleh dibawa ke sini lagi. Anak perempuan itu sekarang mungkin sudah umur 18. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Tahu dia dengan sedih tanya kepada saya,
Patong, gimana ya? Saya mempercayai Yesus. Itir saya tidak boleh marah-marah dan saben hari berselisih dengan saya. Bolehkah saya cerai sama dia? Saya bilang tak boleh. Engkau sudah nikah sama dia, engkau harus tunggu. Kalau dia mati, baru ada perceraian. Atau engkau mati, baru ada perceraian. Engkau injili dia, harap kita dia menjaga. Dia tak mau, Pak. Tak mungkin dia jadi Kristen. Dia marah-marah, bukan saja tidak setuju Kristen. Sekarang dia tidak boleh saya pegang tangannya. Saya suaminya. Saya tak boleh sentuh tubuhnya. Tak boleh pegang tangannya. Dia susah. Patong, saya bagaimana hidup di dunia. Sampai engkau mesti sabar. Tunggu Tuhan menyatakan imanmu benar. Dan engkau tidak berkompromi. Lambat laun tetap tidak ada solusi. Ini keluarga punya kesulitan, tidak gampang diselesaikan. Termasuk Anda, saya, semua di hadapan Tuhan. Lalu dia berkata, saya mesti tunggu sampai kapan? Saya bilang tidak usah takut, tunggu sampai kehendak Tuhan jadi. Tidak lama kemudian istrinya masukkan ke dalam pengadilan, minta cerai sama dia. Alasannya dia sudah beda agama, tidak mungkin akur di dalam satu rumah. Dan anaknya pernah dibawa ke gereja, dan istrinya bilang, pengadilan mengkabulkan, silakan cerai. Setelah dicerai, dia dengan sedih, jadi saya sekarang tidak ada istri, saya bagaimana? Saya mengatakan, kalau dia sudah tega menceraikan engkau, mungkin Tuhan memberikan engkau nikah sama orang Kristen. Begitu ya Pak. Dia sedih nanti. Kira-kira di dalam 2 tahun tidak ada istri, tidak ada anak. Dia sangat sedih sekali. Hidup secara susah. Tuhan kabulkan doanya. Akhirnya dia ada kesempatan mengenal seorang istri yang Kristen. Lalu mereka akhirnya terpaksa menikah. Sudah menikah, maka dia bicara sama saya. Sekarang saya bagaimana? Engkau baik-baik mencintai istrimu ini, karena istrimu sudah tidak mau, sudah buang engkau. Engkau baik-baik hidup baru, minta Tuhan pimpin. Tidak lama kemudian dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki sekarang sudah kira-kira umur 11. Ganteng sekali. Dari kecil saya sayang dia sekali. Pada waktu dia umur 6, papanya bilang, saya lihat anak orang lain sekolah SKC. Saya juga ingin anak saya sekolah SKC. Saya lihat ada anak orang lain bisa nyanyi puji Tuhan. Saya ingin anak saya bisa puji Tuhan. Saya lihat anak orang belajar piano. Akhirnya saya beli satu piano untuk anak dia. Dan anak itu mulai belajar. Saya bilang, kalau you belajar jelek, saya pukul pantatmu. Kalau you belajar baik, saya ganti piano lebih baik. Sekarang saya sudah ganti piano yang lebih baik untuk anaknya. Dia maju lagi. Dia belajar piano. Sekarang sudah SD, mungkin kelas 5 atau kelas 6. Dan saya harap keluarga ini berubah menjadi orang Kristen. Dan anaknya percaya kepada Tuhan. Seluruh hidup dan hari depan berubah mengikuti rencana Tuhan. Dia saya angkat menjadi penjaga museum beserta dengan Bapak itu, siapa itu? Bapak kita yang menjaga museum, Hendra Darmawan. Dengan dia memimpin bagian museum. Saudara-saudara sekalian, kenapa dia percaya? Karena dia membaca kitab suci. Saya kasih tahu, kalau ada orang baca satu ayat menjadi orang Kristen, engkau sudah Kristen begitu lama baca Alkitab, engkau ngerti apa? Engkau beriman bagaimana? Kira Tuhan mengasihani kita, jadikan kita orang Kristen yang bertanggung jawab. Allah akan mengangkat, Allah akan memandat, memberikan hak kepada Kristus untuk menghakimi seluruh umat manusia pada waktu hari kiamat. Kamu kira ini kalimat kosong? Kamu kira ini sesuatu janji kosong?
Ini adalah janji Tuhan yang pasti tergenap pada waktu Yesus datang kembali. Kitab suci berkata, Kristus akan menjadi hakim seluruh dunia karena diperintahkan oleh Allah. Saudara-saudara, minggu depan kita mulai melihat penghakiman, penghukuman di dalam perjanjian baru. Karena 2 minggu yang lalu penghakiman, penghukuman di dalam perjanjian lama sudah selesai pada waktu Raja Belsasar sudah diberhentikan kuasanya dari Babylon. Mini Tikel Ufarsin sudah kita baca semua. Saudara-saudara, minggu depan kita mulai melihat individu satu persatu yang akan dihakimi oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan kita akan mulai dengan Kristus penghakim yang dihakimi terlebih dahulu. Pertama kali sesuai itu baru satu persatu dipaparkan kabar saudara. Kiranya Tuhan memberi pengertian kabar kita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita mengerti apa artinya penghakiman di dalam kitab suci. Kristus akan menjadi hakim terakhir. Dia menghakimi setiap manusia menurut perbuatan engkau, baik atau jahat. Di dalam hari kerahasiaan dia berdiri dan dia menentukan semua ini. Saudara-saudara, mari kita berhati-hati. Mari kita hidup sungguh-sungguh, takut kabar Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam kesucian, keadilan, dan di dalam penuh perasaan hormat kepada Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, karena hari penghakiman akan tiba, Kristus akan muncul. Engkau keluar dari gereja ini sampai di lobi, lihat ke depan. Di situ ada satu lukisan yang sangat besar, tingginya kira-kira hampir 8 meter, lebarnya 6 meter 80. Ini lukisan kedua yang terbesar di gereja Reform Injili ini, selain yang di atas. Di dalam lapisan ke-24, di situ ada Konstantin menaklukkan musuh dan mengumumkan Kristen menjadi agama kerajaan Romawi di dalam sejarah. Saudara-saudara, saya sudah suruh Xiao Guo yang gambar di sini dengan 2 tahun 8 bulan selesai. Saya bayar dia uang dengan banyak sampai dia pulang ke Tiongkok di Beijing International Art School, selesaikan studinya dengan uang yang saya bayar kepada dia. Dan kita mendirikan museum di sini semua. Di dalam luar ini ada 2 lukisan. Waktu engkau masuk, Yesus memberi perjamuan suci kepada 12 murid. Engkau keluar, satu gambar lebih besar. Yesus akan datang menghakimi dunia. Ini pasti terjadi. Ini akan menutup sejarah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini khotbah tentang penghakiman perjanjian baru dimulai dari Kristus yang ditetapkan menjadi hakim seluruh umat manusia pada hari kiamat. Kiranya Tuhan membantu kita, memberkati kita menjadi orang yang takut kepada Tuhan, orang yang bertanggung jawab dalam hidup, orang yang hidup dalam kesucian, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar, untuk firman yang diberikan, untuk Kristus yang akan datang di dunia menjadi juru selamat yang menghakimi seluruh dunia. Siapakah kami? Kami tidak bisa melanggar dan kami juga tidak bisa melewati semua yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebab beri kekuatan kepada kami menjadi anak yang taat, menjadi orang Kristen yang takut kepada Tuhan dan yang menjalankan kehidupan melalui kesucian dan rencana Tuhan sehingga bisa diberkati Tuhan. Dengar doa kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri dan kita akan mengiklarkan
rasul, iman rasuli. Saya minta pendeta Heru sampai di atas memimpin kita mengiklarkan semua ini. Semua bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan, meresponi firman Tuhan yang kita boleh dengar, dan kita akan menyanyikan lagu yang keempat, Hanya Oleh Darah Yesus, keempat baitnya. Dosaku tak dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Dosaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Bukan karena kerjaku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Inilah harapanku, hanya oleh darah Yesus. Menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Saudara diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup yang Tuhan beri. Bahkan ketika kami boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah di pagi siang hari ini, kami boleh belajar tentang penghakiman Tuhan yang pasti akan datang. Kami mohon anugerah Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup benar seturut panggilan Tuhan, menuntun hidup kami pada setiap jalan yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan memberikan persembahan di hari ini, berkat yang sudah Tuhan beri, kami kembalikan kembali bagi hormat dan puji nama Tuhan. Berkatilah pengelolaan persembahan ini, agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Tuntun hidup kami terus di sepanjang hidup kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi dan kita memohonkan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra,
yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan hidupmu dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, silakan mengambil tempat duduk, mengambil saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.